Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. RD1 Channel. Bab 3486, Temperamen Buruk. Tapi Phoenix Api dan Putri Rubah tidak ada di sini sekarang, jadi tidak perlu takut. Hanya Raja Kera yang tidak berkata apa-apa, karena hanya dialah yang mengetahui bahwa Dev mengikuti Huo Feng. Nah, kamu hanya mengatakan omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Jika kamu mati, busur Raja Dewa ini juga akan menjadi milik kita. Busur Raja Dewa memang sangat ampuh dan merupakan senjata yang ampuh, namun jika Anda tidak memiliki nyawa, apa yang Anda lakukan dengan senjata tersebut? Raja Singa bertanya kepada Dev dengan sangat bingung. Apakah kamu mempertaruhkan nyawamu untuk busur Raja Dewa ini? Apakah kamu tidak menginginkan semuanya? Nah, apakah kamu ingin mati? Serahkan busur Raja Dewa dan kamu bisa hidup. Raja Iblis berwajah seribu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang biksu muda pada awalnya tingkat alam kesengsaraan, akan berani berbicara seperti ini ketika menghadapi mereka berempat. Dev melihat keempat orang yang sedang mengamatinya, dan kemudian ke Raja Iblis berwajah seribu yang pasti akan menang. Dia memegang busur Raja Dewa dengan erat di kedua tangannya dan berkata, "Busur Raja Dewa ini milikku, kenapa aku harus memberikannya padamu? Kamu." Pada saat itu, dia bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Saya hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hati, berdoa agar Dev enggan menyerahkan busur Raja Dewa, dan kemudian membiarkan mereka bertarung. Qi Pei Jia di sampingnya sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Kian si wajah Raja Iblis berkata kepada Dev, "Nah, berikan aku busur Raja Dewa. Karena kamu memiliki hubungan dengan baik Kian, kami dapat melindungi keselamatanmu." Dev melihat keempat orang itu, jelas sedang menuju ke arah Raja Ilahi Gong. Dia hanya mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu juga untuk Raja Ilahi Gong. Setelah Raja Iblis berwajah seribu berbicara, Raja Singa dan yang lainnya saling memandang, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini saatnya, Raja Iblis berwajah seribu berbicara. Raja Iblis berwajah seribu, Dev akan dibunuh. Kekuatanku tidak tinggi dan temperamenku buruk. Aku akan menderita kerugian. Apakah layak mempertaruhkan nyawaku demi busur Raja Dewa? Raja Iblis berwajah seribu memandang Dev dan melihat bahwa Dev memiliki temperamen keras kepala seperti keledai, jadi dia mengulurkan tangan dan menamparkan Dev. Dev tahu bahwa dia bukan tandingan keempat orang ini, dan dia juga tahu bahwa selama dia terkena pukulan ringan oleh lawannya, dia akan terbunuh, namun, tidak ada rasa takut di dalamnya. Mata Dev. Saat ini, Dev sedang berlutut dengan satu kaki, mengertakkan gigi. Sekarang Qi Pei Jia sedang menunggu Dev dibunuh, jadi dia bisa pergi dengan tenang. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa dengan mudah menghadapi Lion King dan yang lainnya. Saat itu, busur Raja Dewa sudah tidak ada lagi di ujung jarinya. Adapun busur Raja Dewa, Qi Pei Jia pasti mendapatkannya. Setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, dia dapat terus berlatih di gua menelan iblis. Meskipun Qi Pei Jia, sang Raja Dewa Busur, tidak bisa mendapatkannya, Qi Pei Jia senang ketika Dev meninggal. Melihat adegan ini, Qi Pei Jia diam-diam menghela nafas lega. Karena Dev sendiri yang mencari kematian, dia tidak perlu melakukan apapun. Raja Iblis berwajah seribu memiliki wajah yang dingin. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan berselisih dengan mereka demi Raja Dewa Gong. Saya melihat Dev membungkukkan tubuhnya dan berlutut dengan satu lutut, langsung membuat lubang yang dalam di tanah. Setelah bertarung lama, dengan Qi Pei Jia, Dev sudah sangat lemah. Sekarang dia ditekan oleh Raja Singa dan Raja Macan Tutul pada saat yang sama, tubuh Dev tidak tahan. Raja Singa dan Raja Macan Tutul sangat marah pada saat yang sama, dan tingkat ketujuh yang menakutkan aura alam kesengsaraan menyelimuti Dev, berdiri. "Anak nakal, kamu sedang mencari kematian." Dev memegang busur Raja Dewa dengan erat dan dikatakan, "Bab 3487 Saya tidak menginginkannya lagi." Raja Iblis berwajah seribu juga berkata dengan wajah muram, "Putri Rubah, kamu sudah keterlaluan. Kamu ingin memonopoli busur Raja Dewa ini. Apakah kamu menganggap kami serius? Anda ingin membunuh tuanku." Meskipun Huo Feng hanya berada di alam fusi sekarang, dan dibandingkan dengan mereka, alamnya jauh berbeda,
namun keempat orang ini tidak berani meremehkannya sama sekali. Ini seperti tikus bertemu kucing. Merasakan mata burung Phoenix Api, keempat Raja Singa mulai menghindar, tidak berani menatap langsung ke arah burung Phoenix Api. Melihat Dev baik-baik saja, Huo Feng melirik keempat Raja Singa dengan semacam keagungan dari atasan. Tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya. Huo Feng bertanya, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah melihat Dev yang pucat, mata Huo Feng dipenuhi dengan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk membantu Dev berdiri. Tapi sebelum Baiqian bisa mengatakan apapun, Huo Feng datang terlambat, wajahnya penuh amarah. Mengapa untuk busur Raja Dewa? Orang-orang ini hanyalah pemfitnah. Baiqian juga sedikit bingung saat ini, dia bersama Dev hanya demi garis keturunan Dev dan untuk membuat garis keturunannya lebih mulia. Kamu tidak pernah memberitahu kami sama sekali, kamu pasti ingin mengambil busur Raja Dewa untuk dirimu sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik pada dewa di tangannya. Wang Gong, apakah kamu ingin mengambil busur Raja Dewa sebagai milikmu? Putri Rubah, apakah kamu gila, demi seorang pria kecil? Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Bahkan Raja Singa dan Raja Macan Tutul mundur ke kedua sisi. Tekanan pada Dev menghilang seketika. Baiqian datang dengan suara marah, dan pakaian di tubuhnya auranya meledak hingga ekstrim. Raja Iblis berwajah seribu, kamu berani membunuh orangku, apakah kamu tidak menganggapku serius? Raja Kera sangat ketakutan hingga dia gemetar, Bibi, aku tidak melakukan apapun, aku tidak bergerak, aku tidak mengatakan apapun, kurang dari span lebih besar dari Raja Macan Tutul juga buru-buru menyatakan pendiriannya. Aku tidak menginginkannya lagi, tidak ada gunanya bagiku. Alasan mengapa mereka mencapai apa yang mereka miliki sekarang adalah karena pencerahan dari burung Phoenix Api, meskipun mereka hanya suku binatang tidak bisa tanpa hati nurani. Sama dengan 17 lebih besar dari paling-paling mata Raja Iblis berwajah seribu, cepat minta maaf pada Huo Feng. Fire Phoenix, kami benar-benar tidak tahu. Aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Lagi pula aku tidak bisa menariknya. Jika ini terjadi, Lion King dan yang lainnya mungkin tidak berani lagi mengambil tindakan terhadap Dev. Dia juga tidak menyangka bahwa Huo Feng akan akrab dengan Dev, dan Dev sebenarnya akan menjadi guru Huo Feng. Ketika Qi Pei Jia, yang berada tidak jauh dari sana, melihat burung Phoenix Api mendekat, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Jika kita dapat menemukan kesempatan untuk memulihkan kekuatan burung Phoenix Api, maka Dev mungkin akan bisa berjalan menyamping di dunia surga dan umat manusia. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Huo Feng begitu kuat di surga dan dunia manusia sebelumnya. Huo Feng memarahi Raja Singa dan yang lainnya seperti orang dewasa yang memarahi anak kecil, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Jangan lupakan kemampuanmu. Siapa yang menginspirasiku? Jika bukan aku, bagaimana mungkin kalian masih ingin berada di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan mendapat tempat di dunia para dewa dan manusia? Jangan berpikir bahwa sekarang aku telah diturunkan dan levelku rendah, aku bisa diintimidasi. Pantas saja Raja Kera tidak berbuat atau berkata apapun barusan, ternyata dia sudah mengetahui hubungan antara Dev dan Huo Feng. Ketika Raja Singa dan yang lainnya mendengar perkataan Raja Kera, mereka langsung menatap Raja Kera dengan marah. Raja Kera bersikap bersih karena hanya dialah satu-satunya yang tahu tentang hubungan antara Huo Feng dan Dev. Phoenix Api berteriak, monyet, tak satu pun dari 4 orang itu yang berani berbicara, dan Raja Kera terus bersembunyi di belakang yang lain. Bab 3488, bersikaplah optimis terhadap orang ini. Tidak, aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Jika bukan karenamu saat itu, aku akan mati di mulut Raja Singa tua, dan saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki hari ini, kurang dari span lebih besar dari A lebih besar dari mereka. Takut Qi Pei Jia mengejarnya. Setelah Lion King dan yang lainnya pergi, Dev dan yang lainnya tidak berani tinggal terlalu lama dan segera pergi. Ketika yang lain melihat ini, mereka pun lari, takut Huo Feng akan marah dan menamparkan mereka berdua. Raja Kera mengikuti burung Phoenix Api dan berkata, berbalik dan lari. Didi, kita harus mencari di tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun. Ayo pergi dulu, Huo Feng mengutuk.
Sial, kamu bisa berlari cepat. Menghadapi 5 biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, ditambah Dev, tidak peduli betapa bodohnya Qi Peijia, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Dev. Saat kabut hitam menghilang, sosok Qi Peijia sudah lama menghilang. Sebelum Huo Feng selesai berbicara, Qi Peijia melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Beri aku. Sekarang Raja Singa dan yang lainnya ada di sini. Huo Feng tidak lagi takut dengan baju besi itu, jadi dia mendengus dingin, kamu ingin membunuh tuanku, saya pikir kamu lelah hidup. Faktanya, meskipun mereka tidak mengatakannya, Huo Feng juga tahu bahwa Qi Peijia ingin membunuh Dev. Macan tutul raja dia juga buru-buru berkata, ya, orang ini ingin membunuh tuanmu, kami siap membantu. Raja Kera menunjuk Qi Peijia, katanya, Bibi, sebenarnya kami baru saja menyelamatkan tuanmu. Orang itu ingin membunuhnya, jadi kami membantu tuanmu menghentikannya. Raja Singa dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Huo Feng mengerutkan kening dan menatap Singa Wang diminta. Kepala Singa, menurutku kamu masih sedikit tidak yakin, apakah kamu masih ingin bertarung dengan tuanku? Tapi sekarang dia tidak menginginkan semuanya. Dia sendiri mungkin tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa sama sekali. Hanya saja keluarga Ning sama sekali tidak terkenal di wilayah selatan, sehingga hampir tidak mungkin memanfaatkan klan keluarga yang kuat, jadi dia hanya dapat menemukan pembudidaya biasa seperti Qi Peijia. Semua orang di 3 penguasa dan 4 raja dipanggil, yang membuat Ning Zi semakin perlu mengandalkan kekuatan orang lain. Dan sekarang ada banyak pembantu di sekitar Dev, terutama burung Phoenix Api, yang tidak berlevel tinggi tetapi memiliki jaringan kontak yang luas di dunia para dewa dan manusia. Namun, kekuatan Ning Zi saat ini tidak cukup untuk membunuh Dev. Bahkan kekuatan seluruh keluarga Ning tidak dapat mengalahkan Dev. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Ning terlalu kecil. Ini adalah poin terpenting bagi Ning Zi. Keinginan terbesar Ning Zi sekarang adalah membunuh Dev. Dan yang terpenting adalah Qi Peijia memiliki dendam terhadap Dev dan selalu ingin membunuh Dev. Selain itu, Qi Peijia dulunya berada pada level yang sangat rendah dan sering diintimidasi. Namun, tiba-tiba dia mendapat kesempatan dan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun orang seperti ini sangat kuat, dia tidak punya otak dan mudah ditipu. Qi Peijia sekarang adalah mitra terbaik yang ditemukan Ning Zi. Bagaimanapun, Qi Peijia adalah seorang kultivator biasa. Bahkan jika Qi Peijia kuat, dia tetap ingin memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang Dev tidak lagi mempercayai keluarga Ning, dan Dev sepertinya meragukan identitasnya, sehingga Ning Zi tidak bisa dekat dengan Dev dan hanya bisa menemukan cara untuk menghubungi orang lain. Ning Zi membawa Ning Kaichen untuk menemukan Qi Peijia. Ning Kaichen ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan dinginnya Ning Zi dengan matanya, dia menelan kata-katanya lagi. Leluhur, dia adalah seorang kultivator iblis, kami. Ning Zi akan mengejar Qi Peijia. Ayo kejar Qi Peijia, aku optimis dengan orang ini. Akhirnya mendapat sihir abadi, tapi Dev memintanya kembali. Ini benar-benar membuang-buang pasukan dan jenderal, dan tidak ada hasil yang dicapai. Banyak orang datang dari keluarga Ning, dan sekarang hanya mereka berdua yang tersisa, dan mereka belum menemukan harta karun apapun. Ning Kaichen bertanya pada Ning Zi, leluhur, apa yang harus kita lakukan? Bersambung.